Halo semuanya, saya Xavier. Hari ini kita akan bicara tentang kesehatan di usia lanjut, untuk yang usianya di atas 60. Fase hidup ini penuh pengalaman, tapi ada beberapa masalah kesehatan yang muncul tanpa kita sadari. Banyak penyakit berkembang diam-diam, tapi kabar baiknya, kamu bisa melakukan sesuatu untuk itu. Dengan beberapa kebiasaan sederhana dan deteksi dini, kamu benar-benar bisa membuat perubahan. Pencegahan itu mungkin untuk semua orang. Yuk, kita lihat 5 penyakit umum yang diam-diam dan cara mendeteksi serta mencegahnya. Tujuannya adalah memberi kamu alat untuk mengelola kesehatanmu secara aktif. Unduh panduanmu. Begini cara kita menua dengan anggun. Tautan ada di deskripsi. Musuh tak terlihat kita yang pertama. Tekanan darah tinggi, yang memang dijuluki pembunuh diam-diam. Penyakit ini bekerja dalam bayangan, berkembang tanpa gejala, dan memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, seringkali tanpa mereka sadari. Seringkali, penyakit ini merusak jantung dan pembuluh darah selama bertahun-tahun tanpa gejala. Tekanan darah tinggi dapat melemahkan organ vital seperti otak, ginjal, dan mata, serta meningkatkan risiko stroke atau gagal jantung. Satu-satunya solusi, ukur tekanan darahmu secara teratur di dokter, di apotek, atau di rumah. Langkah sederhana namun krusial untuk mendeteksi masalah sebelum menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Beberapa tanda bisa jadi peringatan. Sakit kepala di pagi hari, pusing, penglihatan kabur, sesak napas. Terkadang detak jantung tidak teratur atau kelelahan yang tidak biasa juga bisa menjadi tanda peringatan. Jika kamu melihat salah satu gejala ini, jangan ragu untuk mencari bantuan medis. Diagnosis dini memungkinkan tindakan cepat dan mencegah komplikasi serius. Untuk mencegah tekanan darah tinggi, kurangi garam, masak makananmu sendiri, dan baca labelnya. Pilih makanan segar yang kaya serat dan hindari makanan siap saji yang seringkali terlalu asin. Bergeraklah setiap hari, jalan cepat, berkebun, menari. Konsistensi itu penting. Bahkan aktivitas sedang dan harian membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan jantung tetap sehat. Kelola stres dengan meditasi, yoga, atau latihan pernapasan dalam. Meluangkan waktu untuk diri sendiri, bersantai, dan tidur yang cukup juga merupakan sekutu berharga melawan tekanan darah tinggi. Bahkan jika didiagnosis, tekanan darah tinggi dapat dikontrol dengan sangat baik dengan gaya hidup sehat dan, jika perlu, dengan obat-obatan yang disesuaikan. Mematuhi nasihat medis dan minum obat secara teratur sangat penting. Yang paling penting, deteksi sedini mungkin. Semakin cepat tekanan darah tinggi terdeteksi, semakin mudah untuk mengontrolnya dan melindungi kesehatanmu dalam jangka panjang. Pengukuran tekanan darah sederhana bisa menyelamatkan hidupmu. Jangan menunggu sampai ada gejala serius baru bertindak. Jadikan kebiasaan cepat dan penting. Masukkan pengukuran ini ke dalam rutinitas kesehatan harianmu untuk dirimu dan orang yang kamu sayangi. Jangan menunggu komplikasi. Lindungi jantungmu, itu adalah sekutu terbaikmu. Pencegahan dimulai hari ini, untuk hidup yang lebih panjang dan sehat. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa untuk berlangganan. Penyakit licik lainnya adalah diabetes tipe 2. Ini berkembang perlahan, seringkali tanpa gejala yang jelas. Perhatikan tanda-tanda ini. Rasa haus yang berlebihan, sering buang air kecil, kelelahan yang terus-menerus, penglihatan kabur, penyembuhan luka yang lambat. Jika kamu melihat salah satunya, lakukan tes gula darah. Kabar baiknya, gaya hidup memainkan peran penting dalam pencegahan. Pilih sayuran dan biji-bijian utuh, kurangi gula cepat. Berolahraga secara teratur, berjalan, berenang, bersepeda. Bahkan penurunan berat badan yang moderat meningkatkan sensitivitas insulin. Gabungkan diet seimbang dan aktivitas fisik untuk hasil yang tahan lama. Jika didiagnosis dini, diabetes seringkali dapat dikontrol tanpa obat. Terapkan kebiasaan ini untuk kesejahteraan umummu. Kamu punya kekuatan untuk bertindak. Pencegahan berarti mencapai kualitas hidup. Mari kita bicara tentang penurunan kognitif ringan, sebuah tahap antara penuaan normal dan kondisi yang lebih serius, seperti penyakit Alzheimer. Fenomena ini memengaruhi banyak orang lanjut usia, tetapi tidak dapat dihindari. Memahami tanda-tanda dan bertindak dini dapat membuat perbedaan besar dalam menjaga kualitas hidup. Tanda-tanda pertama seringkali tidak kentara, sering lupa, kesulitan mengikuti percakapan, merasa kewalahan dengan tugas sehari-hari yang sederhana, atau kehilangan jejak saat melakukan aktivitas yang biasa. Penting untuk mengamati frekuensi dan perkembangan keluhan ini.
Perhatikan setiap perubahan, sekecil apapun, dan jangan ragu untuk membicarakannya dengan orang-orang di sekitarmu. Jika orang yang kamu sayangi melihat perubahan dalam perilaku atau ingatanmu, dengarkan mereka dan mintalah pendapat profesional untuk penilaian yang akurat. Rangsang otakmu setiap hari. Pecahkan teka-teki silang, baca buku, pelajari hal baru, berinteraksi dengan orang lain, atau mainkan permainan asa otak. Ikuti diet Mediterania, kaya akan buah-buahan, sayuran, ikan berlemak, minyak zaitun, dan kacang-kacangan. Diet ini meningkatkan kesehatan otak dan mengurangi risiko penurunan kognitif. Hubungan sosial sangat penting. Keluarlah, berinteraksi, berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, jaga persahabatan, dan tetap aktif di komunitasmu. Isolasi mempercepat penurunan kognitif. Oleh karena itu, tetaplah berhubungan dengan orang yang kamu sayangi, bahkan dari jauh, dan lebih sering keluar dan bertemu orang. Jangan ragu untuk melakukan tes memori jika kamu memiliki sedikit pun keraguan, atau jika kamu mengalami keluhan yang terus-menerus. Diagnosis dini memungkinkan tindakan yang efektif, penyesuaian gaya hidup, dan perawatan yang dipersonalisasi. Merawat ingatanmu berarti menjaga kemandirianmu, kepercayaan dirimu, dan kemampuanmu untuk menikmati setiap hari sepenuhnya. Otakmu perlu dirangsang, diberi nutrisi, dan dikelilingi oleh kasih sayang agar tetap bugar selama mungkin. Jadikan itu prioritas harian, karena merawat ingatanmu adalah harta yang tak ternilai bagimu dan orang yang kamu sayangi. Osteoporosis melemahkan tulang tanpa rasa sakit sampai terjadi patah tulang. Ini terutama memengaruhi wanita setelah menopause, tetapi juga pria di kemudian hari. Tanda pertama, patah tulang setelah jatuh ringan, penurunan tinggi badan, punggung bungkuk. Jika kamu memiliki riwayat keluarga, bicarakan dengan doktermu. Kalsium dan vitamin D sangat penting. Produk susu, sayuran hijau, almond, sarden, sinar matahari. Di musim dingin, suplemen mungkin diperlukan. Lakukan aktivitas beban, berjalan, menari, naik tangga. Kuatkan otot dan keseimbanganmu untuk mencegah jatuh. Jadikan rumahmu aman dari jatuh. Osteoporosis tidak dapat dihindari. Berolahraga, makan makanan seimbang, perhatikan kesehatan tulangmu. Tetap aktif dan aman. Pencegahan adalah sekutu terbaikmu. Tetap kuat. Gangguan pendengaran yang berkaitan dengan usia berkembang perlahan, seringkali tanpa disadari. Ini menyusup secara bertahap dan mengubah interaksi kita dengan dunia, tanpa kita selalu menyadarinya. Tanda pertama biasanya kesulitan mendengar nada tinggi, kebutuhan untuk menaikkan volume TV atau radio, atau kesulitan mengikuti percakapan, terutama di lingkungan yang bising. Kamu sering meminta orang untuk mengulang sesuatu, atau merasa sedikit tidak pada tempatnya selama percakapan yang intens. Tanpa pengobatan, gangguan pendengaran meningkatkan isolasi sosial, kesepian, dan bahkan dapat mempercepat penurunan kognitif. Kamu mulai menghindari kumpul-kumpul keluarga atau jalan-jalan dengan teman, karena takut tidak mengerti apa-apa atau merasa dikucilkan. Lindungi telingamu dari suara keras, gunakan headphone jika perlu. Kurangi volume perangkat elektronik. Bahkan tindakan kecil sehari-hari dapat menjaga pendengaranmu dalam jangka panjang. Makan makanan kaya magnesium dan antioksidan. Pilih sayuran hijau, kacang-kacangan, coklat hitam, dan buah-buahan berwarna-warni. Diet yang bervariasi dan seimbang berkontribusi pada kesehatan telingamu serta otakmu. Jika kamu atau orang yang kamu sayangi melihat gangguan pendengaran, jangan tunggu. Periksakan ke dokter TAT. Diagnosis dini memungkinkan penemuan solusi yang sesuai dan pencegahan perburukan. Ini sederhana, tidak menyakitkan, dan sangat penting untuk tetap terhubung dengan orang-orang di sekitarmu dan menikmati setiap momen sepenuhnya. Alat bantu dengar modern itu diskret, kuat, dan dapat disesuaikan dengan setiap gaya hidup. Alat ini dirancang agar nyaman dan mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alat ini membuat suara lebih jernih, mengembalikan kegembiraan berkomunikasi, dan memungkinkanmu menemukan kembali kesenangan tertawa dan percakapan yang intens. Peralatan berarti tetap aktif dan dikelilingi, dan menjalani setiap momen sepenuhnya dengan orang yang kamu sayangi. Jangan biarkan rasa malu atau canggung menghentikanmu. Berani bicarakan, karena merawat pendengaranmu berarti juga merawat kualitas hidupmu. Pendengaran adalah kunci untuk hubungan sosial, kebersamaan, dan komunikasi. Ini menghubungkan kita dengan orang lain dan dengan dunia di sekitar kita. Jaga telingamu agar tetap terbuka terhadap dunia. Teruslah mendengar, berkomunikasi, dan menikmati setiap momen kehidupan.
Sekarang kamu tahu 5 penyakit diam-diam dan cara mencegahnya. Kewaspadaan, nutrisi, aktivitas fisik, memori, pendengaran. Kamu punya kuncinya untuk bertindak. Pencegahan berarti tindakan sederhana sehari-hari. Jangan menunggu gejala untuk merawat dirimu sendiri. Jika video ini membantumu, berlangganan dan bagikan dengan orang lain. Kesehatan kita adalah urusan kita semua. Mari kita saling menjaga.